Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Baik, AA nanti akan melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, keluarga rumah untuk pulang. Ya, jadi rumah bersama keluarga di dunia juga di surga. Amin. Saya akan bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih, yang masuk melalui Instagram kita nih. Instagram kami di @jalandakwahbtv official. Sudah ada dari @umibila_23. Assalamualaikum AA dan Bang Bedu. Izinkan saya ingin bercerita. Perkenalkan, saya Umi Bila. Nama panjang saya Bila Kamu This is... Nah. Saya ingin bercerita seputar rumah tangga saya yang sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah jalan 15 tahun. Nggak berhenti-berhenti jalan terus. Sebagai informasi, suami saya bekerja sebagai buruh pabrik. Buru-buru amat mau kemana ini? Oh buruh pabrik ya. Namanya di tempat kerja mungkin banyak juga masalah yang suami saya rasakan saat di tempat kerja. Waktu itu pernah ada nih ya. Suami saya dapat masalah di tempat kerja, terus saat pulang ke rumah, saya dan anak-anak jadi imbas suami saya. Mohon maaf, bahkan saya sampai kena kekerasan juga dari suami saat itu. Alhasil, saya bilang ke suami saya, kalau punya masalah di luar, jangan dibawa ke rumah, jangan jadiin orang rumah sasaran. Dari situ suami saya minta maaf, karena sudah berperilaku demikian. Seiring berjalannya waktu, akhirnya suami saya ini kalau ada masalah di tempat kerja dia nggak langsung pulang ke rumah. Tapi dia pasti nongkrong dulu sama temannya. Tapi lama kelamaan sikap begini jadi senjata dan alasan dia. Kalau lagi ada masalah dengan saya pasti dia langsung pergi ninggalin rumah. Nah mohon nasihatnya AA untuk suami saya. Semoga suami saya menonton jawaban AA. Dari Umi Bila. Baik, Bunda. Yang namanya rumah tangga itu nggak bisa lepas dari masalah. Iya apa iya? Maka rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka mohon maaf. Kalau di rumah tangga sedang ada masalah, jangan pergi berlari meninggalkan rumah. Betul? Kalau rumah tangga lagi ada masalah, jangan sampai masalah kita dibawa keluar tapi lupa menyelesaikan di dalam. Jadi mohon maaf, tentu apa yang dilakukan oleh suaminya tadi sesuatu yang salah. Harusnya kalau ada masalah, bicara, ngobrol, bicara, ngobrol, betul? Kalaupun belum bisa ngobrol di waktu itu, memang boleh kasih waktu, tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Karena ada rumah tangga yang kalau ada masalah, udah, ntar juga selesai. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Pura-pura lupa padahal nggak lupa. Dan suami harus ingat, istri itu ahli sejarah yang paling hebat. Tersimpan semua memori, apalagi yang paling nyakitin untuk hatinya. Betul? Sok ibu jawab, lebih pintar melihat kelebihan suami atau kekurangan suami? Ibu lebih pintar merasakan bahagia dari suami atau luka dari suami? Ibu kadang suka nggak sadar diri. Nih kadang-kadang kita suka bilang gini, aku mah ya selama nikah sama suamiku nggak pernah bahagia. Nggak pernah. Kan nggak mungkin nggak pernah bahagia. Pasti ada kan bahagianya kan? Tapi kadang yang bahagia itu tertutup karena luka yang dia rasakan, betul?
Makanya kalau lagi ada masalah jangan pergi. Karena yang istri akan ingat waktu perginya. Waktu di rumahnya nggak diingat. Padahal boleh jadi suami lebih sering di rumah daripada pergi. Cuman masalahnya pas lagi ada masalah dia pergi. Itu yang diingat oleh istri. Begitu enggak? Ya. Iya apa iya? Ya. Maka jangan pergi berlari ketika ada masalah. Jadi laki-laki harus punya tanggung jawab yang lebih. Bagaimanapun Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, bagi perempuan, betul? Kalau laki-lakinya mohon izin ya pergi, istrinya juga pergi, di imah saha atuh kosong. Kan ujungnya punten ya, ujungnya istri nggak mau negur suami, suami nggak mau negur istri, rumah tangga macam apa? Padahal rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Dan hari ini banyak fenomena seperti itu. Hanya sekedar status. Ada enggak? Yang penting ada suami, kata suami yang penting ada istri, tapi ternyata hilang nikmat berumah tangga. Lupa rumah itu sebagai tempat terbaik untuk kita menemukan kebaikan. Betul? Maka belajar dari pertanyaannya Umi Bila yang tadi disampaikan. Para suami kalau lagi ada masalah jangan pergi. Istri juga kalau lagi ada masalah jangan pergi. Belajar untuk mengkomunikasikan di antara keduanya. Agar apa? Agar keluarga ini jadi tempat kita berkumpul lagi di surga. Ibu mau kumpul lagi sama suami di surga? Mau. Gak mau ganti? Ya. Masih mau dengan yang ini? Ya. Bang Bedu masih mau sama istrinya sampai surga? Masih dong. Masih. Masa gak mau? Kirain mau ganti yang lain ya? Enggak. Itu aja satu aja cukup. Cukup ya? Iya. Cukup kasihan. Bunda. Ya. Tujuan rumah tangga bukan dunia. Tapi tujuan rumah tangga itu surga. Setuju? Dunia mah ada habisnya. Setuju? Dunia ada selesainya. Rumah tangga bahagia bukan tentang apa yang datang dan pergi. Karena yang datang akan ada, yang pergi akan ada. Betul? Rumah tangga bahagia tak diukur dari uang banyak. Karena faktanya ada rumah tangga yang uangnya banyak tapi hampa perasaannya. Ada? Rumah tangga tak diukur yang bahagia dengan pangkat jabatan. Karena ada suaminya sudah punya pangkat jabatan tapi lupa dengan keluarganya. Ujungnya dia berurusan dengan hukum dalam hidupnya. Betul? Tapi rumah tangga bahagia itu saat kita kembali ke rumah kita bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka ibu sayang belajar ya jadi istri yang baik. Kok agak tertekan gitu wajahnya. Ibu belajar jadi istri yang baik. Yang kata Nabi, siapa istri yang baik itu? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Istri yang ketika diperintah taat patuh kepada suaminya. Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau ada istri yang seperti itu, bahkan kemudian dia sholat, puasa di bulan Ramadan, jaga dirinya, taat kepada suaminya, kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Begitupun para suami, belajar ya jadi suami yang baik. Belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi laki-laki yang bisa membahagiakan istrimu dengan segala kebaikan. Percayalah jika rumah sudah diisi dengan kebaikan di antara keduanya, maka rumah bersama keluarga di dunia juga sampai kemana? Ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izin Bunda harus tanya sama suami. Ayah. Iya Bunda.
Untung ayah baru udah pulang. Iya. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Rumah tangga kita akan ayah bawa keliling dunia. Dan setelah kita tahu bahwa dunia hanya itu saja, maka kita sepakat bahwa dunia tidak lebih penting daripada akhirat. Iya. Ayah. Iya, Bunda. Bagi Bunda. Bagi Bunda nggak penting ayah punya jabatan tinggi. Nggak penting punya harta yang banyak. Emang ayah gak punya apa-apa, Bunda? Ya itu juga. Makanya Bunda ngomong kayak gitu. Jadi gak usah dijelasin, Bunda. Iya, kok bisa Bunda ketemu sama yang miskin gini ya? Makanya ayah bilang dunia gak ada apa-apanya dibanding akhirat. Itu supaya Bunda tahu. Iya. Jabatan gak penting. Dan itu yang membuat Bunda bertahan sama ayah. Iya. Karena Bunda percaya di genggaman di genggaman ayah, Bunda percaya surga semakin dekat dengan kita. Sekarang pertanyaannya, mau ayah duluan? Silakan. Oke, ayah duluan. Iya. Tapi nanti di surga ayah ganti Bunda. Mau? Bunda. Kudu sering ngobrol gini sama suami. Sering, kudu belaga gila kayak gini. Tentang tujuan rumah tangga mau dibawa kemana, betul? Iya. Sebelum tidur Bunda ngobrol. Maafin saya ya ayah kalau ada salah. Ayah makasih ya gitu. Iya. Kenapa ayah teh meni miskin wae ayah. jangan. Itu masalah. Salah. Mudah-mudahan ya Bunda ya. Kasih doa mau? Ada satu doa yang tidak boleh Bunda tinggalkan agar keluarga kita bisa masuk ke dalam surga. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. Satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. Baca doa ini, amalkan. Semoga keluarga kita Allah jaga sampai ke surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk Hilman Ibu. Oke, sekarang kesempatan berikutnya jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa? Gatel. Mana? Ibu ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Rosmiati dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Semplak Bogor. Semplak. Ibu Dede. Ya, nggak jadi nenek. Selamanya Dede. Oh iya. Izin bertanya, Iya, Bunda. tapi sebelum bertanya mau sedikit bercerita. Iya. Saya punya saudara, sebut aja namanya Ibu Yanti. Punya suami, tetapi kalau keluar rumah itu semaunya. Oh, lewat jendela, lewat genteng. Iya. Semaunya ya, ada pintu nggak lewat pintu. Artinya mau pergi itu nggak bilang-bilang. Oh itu, main keluar aja. Luar aja gitu. Gak izin istri, gak bilang istri. Gak izin istri, gak bilang istri. Kalau keluarnya sebentar nggak jadi masalah. 1-2 jam nggak masalah. Ini 1-2 tahun. Nah itu dia. Bang Toyib dong, nggak balik-balik ya gitu. Jadi dia semaunya nggak izin sama istri. Padahal kita tahu sendiri kan rizki, berkahnya rizki suami itu ada ridho istri kan. Gitu. Pernah sampai
berapa lama, 1 tahun mungkin nggak balik-balik. Tuh kan betul saya bilang. Yang akhirnya kemudian si istri ini mencoba inisiatif melaporkan ke polisi, mencari tahu di mana keberadaan suaminya. Karena sudah lebih dari 24 jam dianggap orang hilang. Nah itu dia kan? Mas Bedu Iya, gitu. Bener. Ya kan? Akhirnya setelah lapor, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah si suami ini pulang. Tetapi ketika pulang tidak ada raut bersalah di wajahnya. Tapi wajahnya masih ada. Masih. Gitu. Maksudnya kok masih punya muka gitu maksudnya saya. Masih. Iya kok masih berani, masih mau. Ya betul Mas gitu. Jadi B aja gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Padahal kita istrinya, anaknya, waduh, was-wasnya seperti apa. Begitu ditanya hanya ada kata maaf saja. Maafkan aku Bunda, maafkan aku sayang. Apa alasannya? Alasannya katanya bekerja ikut dengan temannya. Tapi kan nggak gitu juga ya Ayah. Walaupun niat baik kan setidaknya kasih tahu dulu istrinya gimana. Nggak nungguin. Itu kan digantung. Yang jadi pertanyaan, posisi suami seperti ini hukumnya apa? Gitu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tuh lagi ramai tuh iya. Di media sosial tiba-tiba suaminya ting hilang aja Toto. Bunda, tentu kalau ditanya bagaimana hukum seorang suami yang pergi meninggalkan istri tanpa berita, tanpa informasi, tanpa komunikasi, bahkan menelantarkan istri dan keluarganya, jelas hukumnya zolim. Apa? Zolim. Nggak boleh. Bagaimanapun setelah kita menikah dan setelah kita berumah tangga, rumah tangga itu harus jadi tempat yang saling menyatukan dua hati untuk saling memahami dan saling mengisi. Seorang istri merasa gelisah ketika suaminya pergi, wajar tidak? Bukan lagi wajar, harus. Makanya kalau Bunda udah gak ngerasa gelisah, suami pulang jam berapa, sudah acuh tak acuh, tanyakan hatimu, mungkin cinta sudah hilang dari hatimu. Makanya suami kalau istri cerewet jangan marah. Biasanya suami yang punya istri cerewet itu biasanya lebih lancar rezekinya. Jadi kalau istri nanya, ayah di mana? Ayah pulang jam berapa? Ayah nanti mau makan apa? Harus seneng suami kalau punya istri yang seperti itu. Betul? Tanda dia memperhatikan suami. Gelisah boleh, khawatir boleh, curiga jangan. Yang tidak boleh itu apa? Curiga. Khawatir boleh, gelisah boleh, curiga jangan. Tapi kan kalau pertanyaan Bunda ini seorang suami yang pergi meninggalkan, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada informasi, tentu zalim. Dan kalau memang sudah tidak cinta, kembalikan kepada orang tuanya. Betul nggak? Sebagaimana waktu kita mengambilnya dengan cara yang baik, maka kalaupun sudah tidak ada hati untuk istrimu, jangan kemudian engkau pergi meninggalkannya, membuat dia terlunta-lunta perasaannya. Betul? Sakitnya 2 kali. 1, sakit ditinggal pergi. 2, sakit tak diberikan kepastian tentang perasaan hatinya. Betul? Kan hidup ini tuh tentang pilihan aja sih. Ya. Kalau mau lanjut, lanjut. Betul nggak? Kalau kita mau bertahan, bertahan. Yang bingung itu lanjut nggak jelas, bertahan nggak jelas. Padahal seorang istri butuh kepastian tentang rumah tangga yang akan dibawa ke depan. Maka dari awal harus ada kesepakatan. Ayah, kamu tidak akan meninggalkanku selama berapa waktu, kan ada sigot taklik kalau tidak salah. Ada kan?
Ada sigot taklik. Kalau seorang suami sudah meninggalkan istrinya selama 6 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah, maka jatuhlah talaknya. Ada kan? Maka hati-hati. Talak itu ada 2. 1, talak secara hakikat. 2, talak secara syariat. Talak secara hakikat mungkin tidak terucap kalimat talaknya, tapi sikap perilakunya sudah menunjukkan seseorang yang mau berpisah. Tidak bertanggung jawab, izin, KDRT, kasar, pergi meninggalkan. Mungkin tidak terucap talaknya, tapi hakikatnya perilaku dan sikapnya sudah menjurus pada kalimat perpisahan. Ada talak secara syariat, memang yang terucap, yang diucapkan. Betul? Maka pada akhirnya rumah tangga itu tentang komitmen. Maka di Quran namanya mitsaqon golizo, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Saat kita menikah bukan hanya berjanji dengan pasangan kita, tapi janji dengan siapa? Allah. Berarti saat kita mengkhianati pasangan sama dengan mengkhianati siapa? Allah. Makanya waktu akad sahadat dulu, betul nggak? Iya. Makanya jangan main-main dengan akad pernikahan. Iya. Karena kenapa? Sakral, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh semesta, bahkan semua yang hadir itu menyaksikan. Iya. So jangan main-main dengan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Bunda. Oke ya, Ibu Dede. Baik, setelah Ibu Dede, Ibu Kakak, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrina Sulastri dari Majelis Taklim Al-Khomiri. Ibu Ajeng. Azrina. Azrina. Azlina. Pakai R. Azrina. Ya. Oke. Azrina. Panggilan Zri. Iya, silakan Azrina. Ibu Azrina. Izin surhat A. Iya. Wah, sedih ya. Sebenarnya saya tidak ada niat buat membuka aib keluarga saya. Saya hanya membagi pengalaman hidup saya. Semasa kecil saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Saya hidup tidak tetap di satu rumah. Bapak saya bekerja seorang buruh yang jarang pulang. Seringnya jarang pulang. Saya mendapat berita kalau bapak saya itu selingkuh sampai menikah. Ibu saya hanya seorang pencuci baju. Sampai saya marah kepada bapak saya dengan perilaku kayak begitu. Berjalannya waktu, bapak saya sakit, ibu saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Di usia saya 17 tahun, saya sempat protes kepada ibu saya. Saya berbicara, Bu, kok kita miskin, rumah kita jelek. Ibu saya berkata, tidak apa, rumah di dunia jelek, yang penting rumah ibu di surga bagus. Ibu percaya taatnya ibu kepada bapak kelak akan menjadi rumah bagus di surga. Pertanyaannya, apa benar? Apa benar yang sedang ibu saya rasakan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Azria. Ya. Nanti dijawab oleh A ya. Nanti Mbak Azria kita akan dengarkan jawaban, jamaah juga kita akan dengarkan jawaban dari AA untuk pertanyaan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.